Bab 91. Nama, budak dewa di game online penulis, mabuk semalaman. Plus matikan mengatur ulang. Setelah mendengar Zihan berbalik dan memelintir air di roknya, dia tiba-tiba menunjuk ke depan dan berkata, "Lihat Sumu." Sumu menoleh dan melihat ke tempat yang ditunjuk Zihan. Sosok spesial Zhang Pangzi dan Pu Meiyan sedang mengamati sesuatu di depannya. Keduanya saling memandang, lalu berlari ke depan. Pria gemuk, Zhang Pangzi tiba-tiba berbalik dan menatap Sumu dengan heran, "Bos." Park Meiyan juga menoleh dan memanggil, "Saudara perempuan Zihan." Sejak saat itu, Sumu menjadi sedikit aneh, karena kemarin dia dan Zihan melihat pria gendut dan Pu Meiyan di setengah pinggang lembah keretakan. Saat itu, mereka sedang berjalan di tepi atas celah lembah. Namun, Sumu tidak bisa menjawabnya saat itu. Sekarang, Zhang dan Zhang tiba-tiba muncul di dasar celah lembah. Agak aneh bagi Sumu. Yah, itu membuat kami takut setengah mati. Kami mengira kamu terbunuh, kata pria gendut itu. Sumu memandangnya dengan aneh dan berkata, "Kapan kamu jatuh?" Pada saat ini, Park Meiyan dengan cepat berkata, "Selama longsoran salju, kami terlibat langsung di bagian bawah Great Rift Valley. Jika kami tidak jatuh ke sumber air panas, kami akan mati." Itu membuat bayi takut, sampai mati. Sumu dan Wenren Zihan saling berpandangan, karena dia dan Zihan melihat 4 orang Zhang Pang kemarin, tapi mereka bilang mereka terlibat langsung. Ini agak aneh. Pria gendut itu berkata, "Bos, peta ini agak aneh. Kami tidak dapat mengirimkan suara dan informasi kami." Namun Sumu sedikit terkejut karena dia tidak dapat mengirimkan suara dan informasi. Jika demikian, maka dapat dimengerti bahwa tidak ada informasi dalam 2 hari ini, tetapi Zhang Pang berada di urutan teratas daftar kemarin. Mendengar Zihan tidak menanyakan hal ini, Sumu merasa sedikit aneh, jadi dia tidak bertanya. Sekelompok 6 orang berjalan sambil berbicara. Bagian bawah dari celah lembah adalah sumber air panas, dan separuh lainnya adalah lantai batu, sehingga orang tidak perlu berlarian di dalam air, tetapi setelah setengah jam berjalan, mereka semua berhenti. Di depan sudut, seorang pemanah wanita bersembunyi di balik dinding, terus-menerus mencondongkan tubuh untuk menembak ke depan, sepertinya ada monster di depan. Mereka semua saling memandang dan tidak menyela pemanah wanita di depan mereka. Mereka hanya melihat pemanah perempuan menarik busur panjang dan keluar dari sudut tembok untuk menembak. Kemudian mereka kembali, seolah-olah sedang baku tembak, dan seterusnya. Sumu melihat ide pemanah wanita saat ini. Sumu sedikit familiar dengan ide ini, tapi dia tidak menyangka akan melihatnya dimanapun. Pada saat ini, Park Meiyan tiba-tiba berseru. Pada saat ini, pemanah kembali ke kerumunan dan memberi isyarat diam. Kemudian dia terus bersembunyi di balik dinding batu dengan anak panahnya, lalu keluar untuk menembak. Park Meiyan menjulurkan lidahnya dan berbisik, "Dia murtad. Orang-orang telah melihat ID-nya, apa yang kamu katakan? Dia adalah pemanah pertama di Tiongkok," kata Zihan. Ya, itu dia. Tahun lalu, saya terpilih sebagai pemanah pertama di Tiongkok," kata Park Meiyan. Sumu sedikit terkejut. Sungguh keajaiban dia bisa bertemu orang-orang di sini, tapi dia masih pemain terkenal. Zihan mengangguk dan berkata, "Dikatakan bahwa orang yang murtad ini adalah seorang penjaga tunggal. Tahun lalu, ketika Bango Langit mengundangnya untuk bergabung, dia masih ditolak." "Ya, itu dia." Kudengar sangat tampan, Park Meiyan berkata cepat. Pada saat ini, sepertinya monster itu terjatuh. Dia memasang busur panjang dengan hati-hati dari sudut, dan kemudian perlahan berjalan melewatinya. Saat ini, orang-orang juga mengikuti. Kemudian mereka melihat banyak orang. Kristal mati di luar tikungan. Monster humanoid ini adalah monster level 18, dan mereka akan menjadi pecahan kristal setelah kematian. Kristal ini juga merupakan bahan berharga. Park Meiyan melangkah maju dan berkata, "Kamu sangat kuat sehingga kamu bisa membunuh begitu banyak monster level 18. Jatuh tidak langsung berbicara, ekspresi wajah gadis itu sangat kecil, dia hanya menatap Park Meiyan dan orang-orang, "Bagaimana kamu turun?" "Kami jatuh." Park Meiyan merasa malu. Sangguan Hao berkata dengan suara rendah saat ini, "Level 18, level yang sangat tinggi. Sungguh tidak normal untuk mencapai level 18 pada periode ini. Namun, karena mereka adalah pemanah pertama pada seleksi tahun lalu, hal tersebut tidak mengherankan." Park Meiyan mengomel sambil berbincang-bincang tanpa henti, membiarkannya tenang lagi, dan sedikit mengernyit.
Nona Li, apakah Anda akan melakukan suatu tugas? Ya, dia berkata sambil berjalan pergi. Setidaknya, ketika Park dan orang-orang membangun lembah keretakan, mereka mulai mengamatinya. Park Meiyan berkata sambil berjalan, ayo tinggalkan adikku, oke. Kita punya dua tuan di sini. Luo Li tidak berbicara. Park Meiyan berkata, kakak gendut itu. Dia berasal dari Serikat Zeus. Tahukah kamu bayangan Tuhan di Guild Zeus? Kakak gendut adalah saudara dari bayangan Tuhan. Ada sumu yang lebih kuat. Dia dapat memilih selusin manusia salju. Petik 2. Orang-orang tidak dapat berkata-kata di belakang, tetapi orang yang menjauh adalah melihat kembali ke pria gendut itu. Yang terakhir tersenyum dan menyapa. Namun, gadis itu hanya menatap pria gendut itu dan tidak berbicara. Ini membuat pria gendut itu tidak malu. Meskipun pria gendut itu sedikit lebih gemuk, dia akan dicari oleh orang-orang kemanapun dia pergi, hanya karena dia adalah pemimpin Guild Zeus dan pemimpin Guild kelas dunia. Meski pria gendut itu tidak mengumumkan identitasnya setelah pulang ke rumah, selama itu orang yang mengenalnya terkejut dan iri. Setelah berjalan sekitar 10 menit, orang-orang kembali ke sudut, terjatuh dan berdiri di bawah dinding sudut dan berkata, jangan bicara. Saat ini, kita telah melihat monster di depan kita, monster humanoid, manusia kristal. Namun, sebelum perbedaannya, ukuran tubuh orang-orang kristal ini lebih besar, dan levelnya juga meningkat. Manusia kristal LV 20. Ki dan darah, 23.000. Energi, 6.200. Keterampilan, solidifikasi, benturan, rebound jarak jauh. Manusia kristal adalah monster pasif, menjauh dan bersembunyi di sudut, memasang anak panah, menarik busur penuh, lalu dia keluar dari sudut dan menembak dengan suara mendesing. Bang, -754. Luka tiba-tiba muncul di kepala yang jatuh. Mereka semua terkejut, dan Luo Li juga sedikit mengernyit dan berkata, rebound jarak jauh. Tinggalkan adikmu, monster-monster ini tidak bisa menggunakan serangan jarak jauh. Park Meiyan berkata dengan suara rendah. Karena jarak tembak pemanah yang relatif jauh, maka kali ini tidak menarik kebencian monster tersebut, karena monster tersebut tidak dapat menemukan sasarannya. Luo Li melihat ke arah Park Meiyan dan berkata, tidak mungkin membunuh monster-monster ini dalam pertarungan jarak dekat. Di mana misimu, Istana Es? Mereka semua berkata, iya. Gadis bodoh ini, bagaimana kamu bisa mengatakan semuanya? Namun, orang yang terjatuh itu jelas terkejut. Dia melihat ke arah Park Meiyan dan berkata, Istana Es ada di kedalaman peta ini. Level monsternya bisa mencapai hingga level 25. Apakah kamu pergi sekarang? Tidak apa-apa, kami memiliki ahli untuk membantu kami. Park Meiyan memandang pria gemuk itu dan Sumu. Pada saat ini, Luo Li juga melihat kembali ke Sumu dan yang lainnya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, levelmu terlalu rendah. Tidak apa-apa, kamu akan mengetahuinya. Sebentar lagi jika kamu meninggalkan adikmu. Park Meiyan kembali sambil tersenyum, lalu menatap Sumu dan berkata, Tuan. Sekarang giliranmu. Petik 2. Sumu mengalihkan pandangannya dan mengabaikan gadis itu. Pada saat ini, pria gendut itu berkata sambil tersenyum, bagaimana saya bisa merampok pusat perhatian bos pada kesempatan ini? Ini memaksamu untuk berpura-pura. Petik 2. Melihat percakapan sekelompok orang ini, aku menggelengkan kepalaku sedikit. Saya khawatir ketua Guild Zeus dan para ahlinya melebih-lebihkan. Bagaimana orang Zeus bisa muncul di Tiongkok? Namun, saat ini, dia benar-benar terjebak di sini, dan monster-monster itu memantul dari jarak jauh, jadi jika dia ingin bertarung, dia hanya bisa dibunuh oleh monster tersebut. Namun, monster level 20 sekarang agak mustahil untuk menantang kelas jarak dekat, dan juga sedikit tersesat untuk sementara waktu. Apakah Anda ingin menyerah ketika akhirnya sampai di sini? Mendengar Zihan, dia kembali menatap Sumu dan berkata, selesaikan tugas dengan cepat. Apa masalahnya? Sumu agak aneh. Karakter gadis itu tidak tajam. Bagaimana bisa dia tiba-tiba berkata begitu? Zihan berkata, ketika saya offline kemarin, saya mendengar Zhou Wenling berkata bahwa sejumlah besar anggota Resimen 98 datang dianggap sebagai konspirasi jahat. Jadi sekarang jumlah anggota studio meningkat pesat, dan markas besar dunia datang telah mengerahkan 2 resimen untuk menetap di kota lembah gelap. Sumu terkejut saat mendengar pidato tersebut. Yinian Chengmo adalah bawahan Heyang. Sekarang dia telah bergabung dengan studio Xiang.
Namun, Yinian Chengmo mengetahui dari Zihan bahwa kematian He yang bukanlah suatu kebetulan. Jadi anak ini memberontak melawan resimen 98. Anak laki-laki ini baik-baik saja. Sumu mau tak mau merasa konyol. Di dunia saat ini, budaya game telah menjadi tren. Banyak pemimpin guild yang seperti jenderal di zaman kuno. Terkadang, kantor pusat tidak memberikan rasa memiliki kepada anggotanya, namun pemimpin yang langsung memimpin adalah orang-orang terdekatnya. Maksudmu bukan hanya dinasti makmur dan kebakaran hutan di barat, tetapi juga orang-orang dinasti Tang yang mengincar AS. Sumu tidak menyangka Zihan tidak mengatakan hal itu pada dirinya sendiri kemarin. Gadis itu masih tidak percaya padanya. Kalau tidak, dia harus memberitahu dirinya sendiri kemarin. Jika demikian, Sumu mungkin memilih untuk mati. Kini kediaman Ziyang baru saja dalam tahap pembangunan. Jika ini adalah perang serikat buruh yang dilancarkan oleh masyarakat dinasti Tang dan dinasti Makmur, lebih baik maaf atas ketidaknyamanan ini. Oke, begitu. Selesaikan tugas ini secepat mungkin agar kita bisa kembali. Su Mudao, orang yang berbau ungu dingin itu mengangguk. Setelah beberapa langkah ke depan, Sumu melihatnya lalu berjalan ke depan dengan diameter. Luoli ingin mengingatkan Sumu bahwa dia tidak bisa memilih manusia kristal level 20 ini sendirian. Tapi dia tidak tahu apa yang dikatakan Pu Meiyan. Pada saat ini, Park Meiyan dan yang lainnya juga pergi ke posisi terjatuh, menyaksikan Sumu berjalan ke arah manusia kristal. Hihi, jangan khawatir akan terjatuh dari adikku. Tuannya sangat kuat. Manusia kristal ini adalah monster yang pasif, selama kamu menyelesaikannya satu persatu. Park Meiyan berkata sambil tersenyum. Jatuh tapi masih sedikit khawatir, walaupun kebetulan bertemu. Tapi game kematian ini akan turun levelnya, dan bisa berjalan di sini tentunya sangat sulit. Manusia kristal adalah monster pasif level 20. Tubuh mereka jernih, seperti manusia kaca. Sumu langsung memasuki keadaan tersembunyi. Memukul, kotoran, efek vertigo terpicu. Minus 1189. Kerusakan 1000 membuat Luoli terkejut. Dia adalah seorang pemanah, tetapi serangannya menghasilkan lebih dari 700 kerusakan, dan kerusakan pembunuhnya mencapai 12. Karena busur panjang di tangannya berlevel emas, dia tahu seberapa tinggi kerusakannya. Namun, pedang yang dipegang oleh si pembunuh mirip dengan pedang besi pemula. Meski tampilannya sedikit berbeda, yang tertinggi adalah perunggu. Namun kini cedera itu benar-benar mengejutkannya. Tidak hanya itu, Sumu menaruh pedangnya tepat di tenggorokan manusia kristal setelah pukulan tumpul. Usap tenggorokanmu, minus 2014. Serangan kritis terjadi di kepala manusia kristal. Saat ini, efek stun dari serangan tumpul telah hilang. Manusia kristal itu tiba-tiba berbalik dan menyerang tubuh Sumu dengan kedua tangannya. Sumu tiba-tiba mengambil langkah mundur, langsung mengalahkan serangan manusia kristal. Ketika terdengar suara, tangan manusia kristal bertabrakan untuk menghasilkan suara, Sumu sekali lagi meneruskan anak panahnya. Tusuk ke belakang dengan satu tangan. Oh, minus 1124. Itu lebih dari 1000 luka, dan dia benar-benar terkejut. Apakah senjata di tangannya juga emas? Tapi bagaimana senjata emas bisa terlihat begitu biasa? Jatuh terkejut dengan kekuatan serangan Sumu, tapi tiba-tiba melihat seluruh tubuh Sumu tiba-tiba bertambah cepat. Dia dengan cepat menghindari serangan manusia kristal dan kemudian menyerang manusia kristal lainnya. Menjauh dari mata besar, memilih monster saja tidak bagus. Anda ingin memprovokasi dua orang. Namun kejatuhan berikutnya lebih mengejutkan. Karena Sumu memukul yang ketiga, keempat, kelima demi kedua. Sekelompok orang kristal terprovokasi, tetapi Sumu bola-balik di antara monster. Sosoknya seperti hantu. Hal yang paling mengejutkan tentang Luoli adalah orang-orang kristal ini tidak dapat menghitungnya sama sekali. Assassin jenis ini sangat jarang ada di dalam game. Dia mengintegrasikan metode tubuh ke dalam kenyataan. Jika tidak mungkin mencapai efek ini hanya berdasarkan atribut. Berdiri di sampingnya, Park Meiyan berkata sambil tersenyum, bagaimana saya bisa meninggalkan kakak perempuan saya? Pakar yang saya katakan ini sangat kuat. Sambil menjauh dari melihat ke belakang, Park Meiyan mengangguk, ya. Hihi, pemanah pertama di Tiongkok sebenarnya sangat memuji Sumu. Dia sangat jelas tentang kemampuan pribadi Sumu, tapi dia tidak merasakan betapa kuatnya Sumu ketika dia mendengar Zihan. Apakah karena menurutnya dia sangat kuat?
Atau karena aku tidak menyukainya pada awalnya? Zihan sedikit bingung sekarang. Orang seperti apa Sumu itu? Oh, minus 234. Ah, Park Meiyan berseru, karena Sumu diserang. Namun, kejatuhannya lebih mengejutkan. Karena itu monster level 20. Hanya melukai lebih dari 200. Apa pembelaannya? Bisakah ada pemain dengan pertahanan tinggi dalam reinkarnasi saat ini? Menurut atribut ini, tidak ada yang bisa membunuhnya di samsara sekarang. Serangan monster level 20 tidak lebih rendah dari pemain, kerusakan ini mewakili selama ada pendeta di sekitarnya, dia tidak terkalahkan. Ini mengerikan, Murtad tidak menyangka bahwa dia akan bertemu iblis seperti itu di sini. Mungkin saya bisa menyelesaikan tugas ini. Setelah beberapa menit, Sumu membunuh semua manusia kristal. Park Meiyan segera bergegas mendekat dan berteriak, seorang master adalah seorang master. Sungguh menakjubkan, Sangguan Hao dan pedang berkibar dan saling memandang. Bisakah Anda bayangkan keterkejutan di hati mereka? Mereka sudah melihat kemampuan Sumu ketika mereka membunuh manusia salju itu, sebelumnya, tetapi sekarang mereka merasa telah meremehkan pria ini. Dia tidak hanya menyerang dengan kecepatan tinggi dan cepat, tetapi juga membela monster mengerikan. Pria gendut itu datang dengan ekspresi hip-hop dan tidak berbicara, karena dia paling mengenal Sumu. Ada apa dengan Sumu? Bersihkan dan lanjutkan. Sumu Dao, mayat kristal, dapat dikumpulkan dengan bahan terintegrasi. Pria gemuk dan pedang dikumpulkan, dan kemudian orang-orang terus berangkat. Setelah berjalan untuk setengah jam, orang-orang akhirnya melihat sebuah gerbang. Dan ada sebuah gerbang besar di dasar lembah keretakan, jadi ini adalah pintu berukir yang indah. Gerbang yang sangat indah. Park Meiyan pergi ke bawah gerbang dan menghela nafas. Masa juga masuk ke bawah gerbang. Tidak ada celah di gerbang, artinya pintu itu utuh, dan Anda ingin membukanya kecuali lurus ke atas atau ke bawah, atau kiri ke kanan. Pria gendut itu menarik napas dalam-dalam dan berkata, ayo, lihat pria gendut itu. Kerumunan itu saling menghindar, karena lelaki gendut itu sepertinya berusaha membuka pintu. Bentuk barangnya sungguh membuat orang menantikannya. Pria gendut itu menarik napas dalam-dalam, lalu mengeluarkan perisai dan berjalan mundur beberapa langkah. Kemudian dia bersenandung beberapa kali dan tiba-tiba berteriak, tabrakan. Sua, pria gendut yang bertubuh daging, tersengal-sengal. Ledakan, minus 546. Dengan keras, pria gendut itu sepertinya terkena pegas dan terbang mundur. Berbaring, semua orang memberi jalan bagi pria gendut itu untuk mendarat dengan selamat. Oh, haha, orang-orang tidak bisa menahan tawa. Bahkan mendengar orang-orang ungu kedinginan dan terjatuh pun tidak bisa menahan tawa. Ini tubuh gendut yang jatuh ke tanah juga benar-benar terasa getarannya. Aduh, itu membunuhku. Kamu masih tersenyum, tidak tahu harus menangkapku. Haha kakak gendut, siapa yang berani menjemputmu? Berat badanmu tidak membuat orang menjadi roti daging haha. Park Meiyan tertawa terbahak-bahak. Satu pedang dan Sangguan Hao dengan cepat mengambil pria gendut itu dan berkata, saudara gendut, sosokmu menentukan bahwa tidak ada yang berani menjemputmu hahaha. Haha, pria gendut itu berdiri dengan depresi dan berkata, apakah kamu baru saja melihat pintu ini? Nilai kerusakannya sepadan. Yah, itu adalah nilai kerusakan damen tadi. Dia mengangguk, sambil berjalan ke depan gerbang, dia menyentuh gerbang itu dan berkata, itu es, tapi gerbang itu sepertinya diberi lapisan pembatas, memiliki nilai kehidupan. Orang juga penasaran mau naik, ditambahkan ke gerbang perbatasan. Hal ini membuat semua orang penasaran. Lagi pula, game ini sudah lama tidak dibuka. Banyak hal baru yang perlahan ditemukan oleh para pemainnya. Pesonanya adalah salah satunya. Setelah peringkat Aremage naik, batas dapat ditetapkan. Oleh karena itu, pekerjaan sekunder dalam reinkarnasi terkadang memainkan peran besar. Park Meiyan mengeluarkan belati dan perlahan menusuk gerbang. Sebuah suara dari minus 154. Benar-benar ada nilai kerusakannya, seru Park Meiyan. Semua orang melihatnya, jadi mereka juga mengeluarkan senjatanya satu demi satu. Pria gendut itu berkata, pintu ini harus langsung dihancurkan agar bisa masuk. Anda mencoba menyerang gerbang. Petik 2, aku akan mencobanya, katanya. Orang-orang memberinya tempat, dan kemudian melihat pedang melayang ke keadaan tersembunyi. Dan kemudian serangan tusukan dari belakang. Puff, minus 542. Pada saat ini,
orang-orang dengan jelas melihat bar kehidupan di atas gerbang. Namun, ketika nilai kesehatan muncul, nilainya sedikit berkurang, tetapi pulih dalam sekejap. Pria gendut itu berkata, ini adalah nilai hidup yang tak terbatas. Nilai kesehatan nirkabel adalah nyawa yang hilang setelah serangan itu akan menjadi diisi ulang secara instan. Pengalaman bermain pria gendut itu seharusnya adalah pengalaman dengan jumlah pemain terbanyak di tempat kejadian kecuali Sumu, jadi dia langsung melihat bahwa permainan itu berminyak. Karena ini adalah gerbang nilai kehidupan, itu berarti hanya itu saja perlu untuk mematikan gerbang dalam hitungan detik. Oleh karena itu, masyarakat berdiskusi dan semua orang mencoba menyerang gerbang bersama-sama. Orang-orang berdiri dalam barisan, dan kemudian pria gendut itu melihat sekeliling dan berkata, kami akan mengikuti perintah saya dan menyerang bersama. Petik 2. Baiklah, dalam pertarungan jarak dekat, Anda berdiri di kedua sisi gerbang untuk memberi ruang bagi bagian tengah. Pria gendut itu memandang semua orang dan berkata, siap. Serang, boom, ledakan, Nona, 854. Nona, tanda hubung, Nona, 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 Nona. Panjang umur gerbang berkurang sedikit, tetapi dipulihkan pada detik berikutnya. Namun yang paling mengejutkan adalah, 7 orang, 6 serangan tidak valid. Orang-orang ternganga di samping orang-orang, ini hantu apa? Kami semua tidak mengharapkan hasil seperti itu. Sumu menundukkan kepalanya dan berpikir sejenak, gerbang ini seharusnya hanya mampu menahan 1 serangan per detik, dan serangan lainnya akan kebal. Apa, pria gendut, kamu baru saja melakukan lebih dari 500 serangan pada tabrakanmu, dan sedikit sentuhan Meiyan juga memiliki nilai kerusakan, jadi sudah pasti kita tidak bisa menghancurkan pertahanan. Pria gendut itu mengangguk dan berkata, itu saja. Sumu melirik pedang itu lagi dan berkata, kita semua adalah pembunuh, ayo kita coba. Bagus. Sumu dan pedang melayang ke depan gerbang, keduanya saling memandang, lalu tiba-tiba melancarkan serangan. Tusukan dari belakang, tusukan dari belakang, minus 1245. Nona, ada kerusakan lain, dan yang lainnya adalah serangan tidak valid. Sumu berbalik dan berkata, pada dasarnya, gerbang ini hanya dapat menahan serangan 1 orang dalam 1 waktu. Pria gendut itu berjalan maju beberapa langkah dan berkata, apakah kamu bercanda? Lihatlah bilah kehidupan di gerbang ini. Tidak ada 100.000 atau 80.000. Bagaimana mungkin seseorang bisa melakukan kerusakan sebesar itu? Sumu juga menggelengkan kepalanya. Dia melihat kembali ke gerbang dan menikamnya dengan pedang panjang. Sebuah suara dari Bu, minus 458. Hanya dengan sedikit klik sudah lebih dari 400 serangan, sedangkan damage skill Sumu barusan adalah 12. Tusukan kedua, sebuah suara dari Bu, minus 458. Itu masih cedera. Sumu menoleh ke belakang dan mendengar suara ungu dingin, coba lagi dengan bola api. Kudengar Zihan sedikit terkejut. Sumurot, baru saja ketika semua orang menyerang bersama, ada 854 kerusakan pada bola api Anda. Saya akan memastikannya. Zihan menganggukkan kepalanya dan melambai untuk melepaskan bola api. Ledakan, minus 854. Tentu saja, orang-orang terkejut. Menurut percobaan Sumugang, tidak ada pertahanan di gerbang ini. Bahkan jika kamu menyentuh serangan biasa dengan ringan, itu akan menyebabkan kerusakan. Jika Anda menggunakan serangan biasa dengan kekuatan, kerusakannya akan tetap sama. Begitu juga dengan keterampilannya. Itu masalahnya. Nilai kehidupan dari gerbang ini setidaknya puluhan ribu. Tidak mungkin bagi pemain untuk mencapai kerusakan setinggi itu bahkan setelah setengah tahun. Tidak mungkin pemain level 100 mencapai puluhan ribu HP. Jatuh melihat ke arah gerbang dan berkata, kehidupan gerbang ini adalah pemulihan instan, jadi tidak mungkin untuk menggiling darah sedikit demi sedikit, kecuali seseorang dapat menyebabkan puluhan ribu kerusakan dalam sedetik. Tidak mungkin. Siapa yang bisa melakukan begitu banyak kerusakan? Park Meiyan sedikit kecewa. Ya, tidak ada yang bisa melawannya, begitu pula Sumu. Untuk sesaat, tidak mungkin. Jatuh atau sedikit menghela nafas, mengira tugas itu memiliki harapan, tetapi tiba-tiba terhalang oleh sebuah gerbang. Setelah jeda yang lama, mereka semua tidak dapat menahannya. Sang Guan Hao berkata, Yan Yan, ayo pergi dan lakukan tugas kita. Sumu sedikit enggan, akhirnya memicu tugas. Kemeja naga giok salju dingin, jadi menyerah. Dan sepertinya ada banyak tugas untuk istana es ini.
Setidaknya, kemunduran ini juga ditujukan pada Istana Es. Oleh karena itu, pintu ini telah menjadi tugas yang paling sulit. Sumo mengerutkan kening. Dia memikirkan nilai kehidupan gerbang itu dan menghitung kerusakannya sendiri. Namun, dia tidak bisa mendobrak pintu dengan perhitungan. Nilai kehidupannya terlalu tinggi. Ketika semua orang tidak punya pilihan selain menyerah, pria gendut itu tiba-tiba menamparkan otaknya dan berkata, "Bos, ada cara untuk mencobanya." Sumo tercengang. Dia melihat ekspresi pria gendut itu dan langsung berkata, "Maksudmu?" "Ya, ini satu-satunya cara. Apakah kamu ingat cara kamu dulu memainkan Double Dragon Pass?" "Menurutku kedua hal ini sangat mirip." Sumo juga menunjukkan senyuman dan mengangguk, "Ya." Kerumunan itu bingung. Pada saat ini, Luoli tiba-tiba berkata, "Suang Longguan." Salinan kelas 88. Sumo dan pria gendut itu tiba-tiba terkejut. Yang terakhir berkata sambil tersenyum, "Yah, itu adalah salinan level 88 di game terakhir, Suang Longguan." Mendengar dinginnya ungu, dia memandang Sumo dan pria gendut itu dan berkata, "Bukankah misi itu tidak dapat diselesaikan oleh siapapun?" Pria gendut itu berkata sambil tersenyum, "Ya, kami tidak lolos. Kami hanya memikirkan cara." Nah, begitulah. Garis hitam Sumo, Nima, tiba-tiba mengungkap banyak masalah. Untungnya, kepribadian Zihan memutuskan bahwa dia tidak akan menyelesaikan masalah ini, tapi dia pasti akan meragukan Sumo dan pria gendut itu, karena pria gendut itu mengatakan Sumo pernah berada di Tiongkok, sedangkan pria gendut itu berada di Guild Zeus, dan sekarang dia tiba-tiba menyebutkan salinan game terakhir, dan itu adalah Suang Longguan level 88, salinan yang sangat sulit itu. Sekarang tidak apa-apa, bukankah sudah jelas? Jika Anda mendengar Zihan, Anda akan tahu bahwa gendut dan Sumo berbohong padanya sebelumnya tapi. Untungnya, Zihan tidak terus bertanya, tapi dia melihat ke arah Sumo dan pria gendut itu dan berkata, "Kamu benar-benar berhasil mencapai pas naga ganda." "Ahaha, saya kebetulan pernah ke sana, bos. Ayo kita coba." Pria gendut itu dengan cepat membodohi dirinya sendiri. Karena mereka tidak terlalu mengenal satu sama lain, ketika mereka melihat ekspresi pria gendut itu, mereka tahu bahwa mereka tidak ingin berbicara lebih banyak, jadi dia tidak bertanya lebih lanjut. Tapi dia terkejut, karena Double Dragon Pass adalah salinan dari level 88, tetapi dikatakan bahwa hanya Guild Zeus yang telah melewatinya di seluruh dunia, dan tidak ada guild di negara lain yang telah melewatinya. Apakah pria gendut ini benar-benar kegagalan Guild Zeus? Tapi bayangan Tuhan sudah pensiun, dan Guild Zeus masih ada. Meskipun kita tidak tahu apakah anggota Tiongkok tersebut masih berada di Zeus, mereka tidak boleh muncul di Tiongkok. Biarpun mereka tidak tergabung dalam Zeus, mereka seharusnya tergabung dalam Guild Dewa Matahari, bukan? Tapi Guild Sumo adalah siang, dan Guild pria gendut itu juga tidak diketahui. Ini agak aneh. Jika mereka adalah Dewa Zeus, mengapa mereka tidak berada dalam satu guild? Hal ini membuat Luoli semakin penasaran. Saat ini, Sumo berdiri di bawah gerbang dan mengeluarkan pedang Senyu. Dia tersenyum, bagaimana dia bisa melupakan metode ini? Namun, penggunaan metode ini kemungkinan besar akan membuat Zihan yang terjatuh dan mendengar meragukan identitasnya lagi. Namun sekarang tidak ada cara lain, dan stasiun Ziang sangat berbahaya, jadi Sumo hanya dapat menyelesaikan tugasnya secepat mungkin. Sumo mengalami masalah yang sama ketika dia berhasil melewati replika level 88. Pada saat itu adalah pilar air, dan pilar air itu adalah tingkat kesulitan untuk ditiru. Itu memiliki total 100.000 HP. Ketika HP-nya berkurang, ia meningkatkan 10.000 HP setiap 0,5 detik, dan hanya satu orang yang dapat menyerangnya. Oleh karena itu, tidak ada yang mampu melewati replika level 88. Pada akhirnya, Sumo dan timnya berhasil lolos dan bermain. Sejauh ini, tidak ada yang tahu cara menggunakannya. Jadi begitu pria gendut itu berkata Sumo, dia teringat bahwa gerbang ini lebih sederhana dari salinan itu, karena pilar air dari salinan itu membutuhkan 3.000 kekuatan serangan sebagai dasar untuk menyerang kerusakan, dan gerbang ini tidak memiliki pertahanan. Maka ini relatif sederhana. Sumo menghela napas, lalu perlahan menarik napas. Lalu dia mengarahkan ujung pedang Senyu ke gerbang. "Semuanya, tutup telingamu." Pria gendut itu pertama-tama meletakkan jari telunjuk kedua tangannya di telinga dan membesarkan mulutnya. Orang-orang tidak mengerti, tapi melihat pria gendut melakukannya juga dengan telinga sumbat gendut. Ham,
minus 548, minus 548, minus 548. Orang merasa pusing sesaat, suara getaran mendengung itu membuat mereka merasa sangat tidak nyaman. Dalam sekejap, nilai kerusakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di depan semua orang. Semua orang memandangi rangkaian nilai kerusakan. Mereka terkejut, karena hanya 1 detik, bar kehidupan di gerbang turun menjadi 2/3 dari waktu. Semua orang tercengang. Apakah gamenya masih bisa dimainkan seperti ini? Sua, bila kehidupan gerbang telah dikembalikan ke nilai penuhnya lagi. Sumu tersentak. Orang-orang melonggarkan telinga mereka dan memandang Sumu dengan heran. Apa yang terjadi tadi? Apa yang sedang terjadi? Park Meiyan dan Sang Guan Hao tidak mengerti apa yang terjadi, tapi Zihan sedikit memikirkan sedikit cemberut. Jatuh adalah hal yang paling mengejutkan. Dia sepertinya melihat sesuatu, tapi dia tidak percaya itu adalah sesuatu yang bisa dilakukan oleh seorang pemain. Hanya lelaki gendut di pinggir yang sedikit terkejut, karena gerbangnya tidak rusak. Bagaimana kabarnya bos? Pria gendut itu melangkah maju dan memegangi Sumu. Sumu melambaikan tangannya dan tersentak, tidak apa-apa, aku tidak bisa mengendalikannya. Duduk dan istirahat. Tidak, Sumu menunduk dan tersentak. Saya belum memainkan permainan itu selama setengah tahun. Sumu agak asing dengan banyak skill di dalam game. Kenyataannya, Sumu telah menyia-nyiakan banyak olahraga dalam setengah tahun terakhir, sehingga tubuhnya agak tak tertahankan. Setelah lebih dari 10 detik, Sumu melihat kembali ke arah pedang dan berkata, apakah kamu menggunakan pedang? Berikan padaku. Ketika pedang jatuh, dia terpaksa melakukannya. Ketika dia mendengar kata-kata Sumu, dia segera mengangguk, mengeluarkan senjatanya sendiri dan menyerahkannya kepada Sumu. Dia bahkan tidak memikirkan konsekuensi senjata terhadap orang lain. Sumu mengambil pedang panjang, lalu dia melihat ke arah gerbang dengan kedua tangannya. Apakah kamu ingin istirahat sebentar? Tidak, aku baik-baik saja. Sumu melepaskan diri dari pria gendut itu, lalu berdiri tegak lagi, memegang pedang di kedua tangannya, dia mengarahkan ujung pedangnya ke gerbang. Setelah menarik napas dalam-dalam lagi, Sumu berkata, kamu bisa kembali sebentar. Pria gendut itu dengan cepat menganggukkan kepalanya dan berkata, oke, semuanya mundur dan tutup telingamu seperti sebelumnya. Kerumunan mundur. Kali ini Sumu menarik napas dalam-dalam lagi, lalu mengerutkan kening. Bersenandung, suara guncangan besar terdengar lagi, dan semua orang merasa mereka akan berdarah karena syok. Rasanya seperti telinga diguncang oleh suara yang sangat keras, namun meski begitu, orang-orang tetap membuka mata terhadap arah Sumu. Minus 548. 548. Satu persatu, kerusakan yang sama keluar dari gerbang, dan nilai kerusakannya sangat menyilaukan. Karena satu persatu, tidak berhenti. Ledakan, wah, gerbangnya pecah karena suara itu. Seluruh gerbang pecah dan jatuh ke tanah dalam sekejap, berubah menjadi pecahan es. Orang-orang mau tidak mau membuka mulut mereka dan memandang Sumu seolah-olah mereka baru saja makan beberapa butir telur. Ini, gerbang dengan puluhan ribu HP runtuh dalam sekejap. Terlebih lagi, bagaimana Anda tiba-tiba mendapatkan begitu banyak kerusakan pada saat itu? Tidak ada yang tahu. Zihan sangat terkejut. Meskipun dia tahu Sumu sangat kuat, dia tidak mengulangi keterkejutannya setiap saat dalam beberapa hari terakhir, yang sungguh sulit dipercaya. Tapi mata besar Park Meiyan yang indah menatap langsung ke gerbang yang rusak tanpa berkedip. Pedang di belakangnya dan ekspresi Sang Guan Hao tidak jauh lebih baik. Pria gendut itu segera menghampiri Sumu dan berkata, kamu baik-baik saja. Sumu menggelengkan kepalanya. Sekarang ada butiran keringat besar di kepalanya. Dia terlihat agak lemah, jadi pria gendut itu segera mendukung Sumu untuk duduk dan beristirahat. Setelah gerbangnya dibobol, ada banyak kabut di dalamnya, sehingga orang tidak bisa melihat apapun. Setelah beberapa detik, semua orang muncul satu demi satu. Semua orang memandang Sumu dengan heran. Kejutannya belum hilang, tapi keringat di kepala Sumu semakin mengejutkan mereka. Berapa banyak kekuatan yang diperlukan untuk menyebabkan hal ini? Setelah sekian lama, Park Meiyan berkata, Gao, Tuan. Kamu sangat baik. Sungguh menakjubkan. Sang Guan Hao berkata, saya belum pernah melihat luka seperti itu terjadi, Saudara Su. Momen barusan sungguh mengejutkan hati semua orang. Dampak visualnya membuat mereka teringat lama.
Tapi menjauh dari saat ini adalah sebuah cara, apakah itu yang disebut pedang kejut? Sumo menatapnya dan mengangguk. Apakah penggunaan getaran untuk menimbulkan kerusakan? Luoli terus bertanya. Ya, Sumo tidak perlu menyembunyikannya, karena tidak ada yang bisa menggunakannya. Saya khawatir seluruh dunia game hanya punya caranya sendiri. Menggunakan sedikit getaran untuk menciptakan ribuan serangan per detik, nilai kesehatan gerbang tidak dapat dipulihkan dalam sekejap, karena getaran Sumo pada detik itu cukup untuk membuat nilai kesehatan gerbang keluar dari titik terendah. Pertama kali dia tidak berhasil adalah karena dia tidak cukup sering bergetar, jadi Sumo menggunakan dua pedang panjang untuk mengguncangnya, yang langsung mendobrak gerbangnya. Aku hanya tidak menyangka gadis itu melihat misterinya. Luoli menatap Sumo dengan kaget lagi, karena dia tahu satu hal. Di game terakhir, dia disebut sebagai pemanah pertama di Tiongkok, jadi orang yang dia hubungi adalah dewa-dewa hebat. Apalagi saat perang nasional, ia melihat lebih banyak orang, seperti angin murni, hantu-hantu, dan lain sebagainya. Dewa-dewa besar dalam negeri ini kehilangan kontak dengan mereka, dan pemahaman mereka tentang bayangan Tuhan juga semakin dalam. Oleh karena itu, di kalangan dewa-dewa besar tersebut, bayangan Tuhan bukan hanya sekedar nama, bukan hanya mitos dalam game, tapi juga target yang mereka kejar. Karena bayangan Tuhan adalah orang Tionghoa, hanya sedikit dewa besar di Tiongkok yang iri padanya, namun banyak orang yang mengaguminya. Saat itu, Luoli mendengar satu hal. Mereka bilang bayangan Tuhan bisa menyerang ribuan kali per detik. Saat itu, Luoli sangat ingin tertawa. Siapa yang bisa melakukan ribuan serangan dalam satu detik? Bahkan Bruce Lee ratusan tahun yang lalu pun tidak. Oleh karena itu, Luoli selalu berpikir bahwa para dewa besarlah yang menyanjung bayangan Tuhan dan berargumen bahwa mereka tidak dapat mengejar bayangan Tuhan. Namun kini murtad tiba-tiba merasa bahwa mereka tidak sedang menyanjung bayangan Tuhan saat itu. Melihat kepiawaian Sumo Gang, tiba-tiba ia merasa bukan tidak mungkin bayangan Tuhan menyerang ribuan kali per detik. Menggoyang, frekuensi getarannya sangat buruk. Bukan tidak mungkin beberapa getaran bisa mencapai ribuan kali per detik. Jadi ketika dia melihat mata Sumo sedikit berubah, dia sepertinya bisa memahami dewa-dewa besar saat itu, karena mungkin ada seseorang di dunia ini yang melakukan ribuan serangan dalam sedetik. Bukankah ada satu di depannya? Meski tidak mungkin ribuan kali per detik, namun masih ada ratusan kali. Frekuensi getaran semacam itu sungguh menakjubkan bahkan bisa memekakkan telinga manusia. Jadi, apakah tidak mungkin membunuh seseorang dalam hitungan detik? Park Meiyan bertanya dengan naif. Apa yang kamu inginkan? Katanya sambil tersenyum. Berapa banyak waktu persiapan yang dibutuhkan bos saat ini? Dan sepertinya teknik ini hanya bisa digunakan untuk hal-hal yang statis. Tidak mungkin menggunakannya di PK. Semua orang memandang Sumo, dan mereka ingin mendapatkan jawaban dari Sumo. Sumo menganggukkan kepalanya dan berkata, pria gendut itu benar. Skill ini tidak berpengaruh pada pemain. Tidak ada seorang pun yang akan berdiri di tempat yang sama menunggu Anda menggunakan keterampilan ini. Terlebih lagi, skillnya sendiri hanyalah serangan biasa yang bergetar. Pemain dan monster tidak bisa diam dan membiarkanmu menggunakan skill ini. Selain itu, dibutuhkan banyak energi fisik dan mental untuk menggunakannya. Jika tidak diperhatikan akan mengakibatkan pelakunya patah pada kedua lengan. Sumo mengatakan yang sebenarnya. Sumo belum pernah menggunakan skill ini di PK, dan dia juga sudah mencobanya di awal. PK menggunakan skill ini murni untuk kematian. Konsumsi kekuatan mental dan kekuatan fisik sudah cukup untuk membuat Sumo tidak bisa sering menggunakannya. Terlebih lagi, jika perhatiannya terganggu saat menggunakannya, lengannya bisa patah dan bahkan mengalami cedera yang nyata. Tidak ada yang bisa memahami keterkejutan karena murtad. Pedang kejut itu baru saja mengejutkan Park Meiyan, tetapi mereka tidak memiliki perasaan lain selain keterkejutan. Namun Luoli kaget, karena dia tidak hanya dikejutkan oleh pedang kejut Sumo Gang, tapi juga dikejutkan oleh ejekan para dewa besar saat itu. Karena orang-orang itu tidak boleh berbohong, apalagi bayangan Tuhan. Apakah bayangan Tuhan benar-benar eksistensi yang tidak bisa dilampaui oleh dunia game? Ini adalah kejutan terbesar. Pada saat ini, kabut tebal di dalam gerbang menghilang, dan orang-orang melihat jembatan gantung rantai besi besar, yang ditutupi papan, dan tampak sedikit goyah di atas jurang. Jembatan itu terlihat hanya berjarak 50 meter, tetapi ada seorang pria berdiri di jembatan gantung, seorang prajurit lapis baja dengan senjata panjang. Di ujung jembatan gantung,
peti mati kristal digantung di udara. Orang-orang terkejut melihat peti es itu. Apakah ini istana es? Park Meiyan bertanya. Dia berjalan ke depan dan menggelengkan kepalanya, ini hanya pintu masuk istana es. Istana es yang sebenarnya masih ada di belakang. Kita tidak bisa masuk sekarang. Park Meiyan memandangi kejatuhan itu, lalu melihat ke belakang. Dia mendengar Zihan berkata, "Saudari Zihan, apakah misimu ada di sini?" Orang yang mencium bau ungu dingin mengangguk ke arah, sesuai perintahnya ada di sini. Itu bagus. Ayo cepat ke sana. Park Meiyan hendak sampai ke jembatan. Tunggu, Sumu dan Luoli berteriak hampir bersamaan. Park Meiyan tiba-tiba melihat kembali ke arah mereka. Sumu dan Luoli saling memandang, dan akhirnya Sumu berkata, ada monster di jembatan. Monster, pria itu. Park Meiyan memandang prajurit lapis baja di tengah jembatan gantung. Orang-orang pergi ke jembatan dan melihat ke depan. Jarak lebih dari 20 meter memang tidak menarik perhatian pria tersebut, namun kami telah melihat pesan pria tersebut dari jarak tersebut. Penjaga istana SLV 25, bos luar biasa. HP, 560000. Energi, 55.000. Keterampilan, tombak panjang, menyapu naga panjang, meminum langit, mengembalikan tombak. Bos luar biasa, sebanyak 560.000 ki dan darah. Sumu terkejut lagi. Sumu dikejutkan oleh bos peri yang dia temui terakhir kali, tapi sekarang dia telah bertemu bos yang hebat. Meskipun dia adalah bos yang hebat, tapi levelnya 25. Yang paling penting adalah Sumu tidak melakukan apapun terakhir kali. Dewi Birulah yang membunuh bos peri. Jadi sekarang Sumu mengerutkan kening saat melihat bos yang hebat itu. Bagus sekali, bos yang luar biasa. Park Meiyan memandang penjaga lapis baja di jembatan gantung dengan takjub. Orang-orang juga sangat terkejut, lagi pula, periode waktu bertemu dengan bos biasa ini dianggap telah memenangkan lotre, tetapi sekarang ia adalah bos yang hebat, dengan nilai kehidupan 560.000. Mengerikan, ya, saya pertama kali bertemu bos saat saya memasuki game. Dia bos yang hebat, pedang terbang, agak membosankan melihat penjaga istana es. Pria gendut itu berbalik dan berkata, level bosnya terlalu tinggi. Saya khawatir sulit bagi kita untuk membunuhnya sekarang. Ia tidak bisa dibunuh sama sekali. Jatuh dari jalan, mereka tidak membantahnya, karena dia benar dan tidak bisa menyingkirkannya. Apa yang harus dilakukan? Park Meiyan bertanya. Zihan menatap Sumu, tapi kemudian dia menertawakan dirinya sendiri. Sumu sangat kuat, tapi tidak mungkin melawan bos seperti ini. Zenjian itu terlihat sangat kuat, tapi apa yang membuat Sumu bosan? Dan jika bertarung dengan bos, tidak mungkin memiliki waktu untuk menggunakan keterampilan ini, dan tidak ada waktu untuk menampilkan dan mempersiapkan. Jadi Zihan berhenti sejenak dan berkata, kembalilah lagi setelah 2 putaran. Mereka semua memandang dinginnya ungu. Pria gendut kali ini berkata, saya coba dulu, sungguh tidak bisa, semua orang mundur lagi. Petik 2. Pria gendut. Sumu langsung berteriak ketika dia melihat pria gendut itu. Dudu melambaikan tangannya dan berkata, tidak apa-apa. Jika aku menutup telepon, kamu bisa langsung kembali. Sambil mengangkat perisainya, pria gendut itu berjalan perlahan. Mereka semua bernapas dengan hati-hati, seolah-olah mereka takut bos akan diganggu jika mereka tersentak. Saat mendekati bos lebih dari 10 meter, penjaga istana es tiba-tiba berbalik, dan kemudian langsung berlari ke arah pria gendut itu. Ah, perisai raksasa, tabrakan, suabang. Tiba-tiba, penjaga istana es tiba-tiba memukul perisai pria gemuk itu dengan tombak panjang. Pria gemuk itu terkena pukulan, dan ada lebih dari 2000 nilai kerusakan di kepalanya. Pada saat ini, Park Meiyan berteriak lagi dan melihat penjaga istana es melompat langsung dan membelahnya secara horizontal. Sua, gendut satu sisi untuk menghindari masa lalu, sebilah pisau ditebas, bang. Minus 125. Persetan, teriak pria gendut itu, lalu berbalik dan datang ke belakang bos. Saat terdengar, tombak penjaga istana es langsung mengenai perisai pria gendut itu, tapi kali ini tidak menimbulkan banyak kerusakan. Sumu tidak tahu berapa banyak ki dan darah yang dimiliki pria gendut itu. Tapi momen tadi sudah lebih dari 2000, karena itu adalah keahlian bosnya, jadi sekarang pria gendut itu bisa masih bertahan, tapi jika skill selanjutnya terkena lagi, aku khawatir dia akan terbunuh dalam hitungan detik. Lebar jembatan gantung itu terbatas,
sehingga lelaki gendut itu hanya bisa menyilangkan badannya untuk menghindar lalu menyerang penjaga istana es. Meskipun dapat menyebabkan lebih dari 100 poin kerusakan setiap kali, itu tidak cukup untuk membuat giginya tersangkut di hadapan bos dengan ratusan ribu ki dan darah. Ledakan, penjaga istana es tiba-tiba berlari kencang, senapan panjang itu berbalik dan menusuk pria gendut itu. Wah, kapan? Dampak logam tersebut menyebabkan banyak hal di Mars. Sumu melompat turun dari atas penjaga istana es untuk memblokir serangan itu. Pria gendut, pulihkan dan bertarung lagi. Kaki Sumu langsung melompat ke rantai di kedua sisi jembatan gantung. Pria gendut itu tersenyum dan berkata, haha. Kakak bayangan, aku sudah lama tidak bertarung bersama. Sumu menyeringai kecil, namun sebutan ini masih bisa diterima. Namun saat ini, orang-orang yang berdiri di salah satu ujung jembatan gantung membelalak. Tadi, bentuk tubuh pria gendut itu terlalu mulus. Mereka benar-benar tidak tahu bagaimana cara memiliki tubuh yang mulus. Sumu, yang bergegas ke puncak bos dalam sekejap, terkejut. Dia melompati kepala bos dan memblokir serangan dari bos. Kedua orang ini sangat iblis. Melihat pertarungan antara Sumu dan bosnya, Park Meian mabuk dan berkata, ini seperti film seni bela diri. Siapa yang bisa bilang tidak? Pertarungan antara Sumu dan penjaga istana es hanyalah sebuah film bela diri, namun Zihan agak aneh melihat Sumu, karena dia sepertinya merasa Sumu bukanlah orang biasa di dunia nyata. Setelah beberapa hari berhubungan, Zihan jelas merasa bahwa Sumu berbeda dari orang lain di dalam game, dan efek datanya jelas tidak senormal dia. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa dia adalah master seni bela diri dalam kenyataan. Selain baunya yang ungu dingin, kejatuhan saat ini juga sangat mengejutkan. Dia tadinya curiga pria gendut dan Sumu adalah orang Zeus, tapi sekarang mereka semakin mirip satu sama lain. Karena pria gendut itu tidak bergerak, dia melakukan gerakan yang luar biasa. Selain itu, Sumu tidak hanya memiliki gerak kaki yang seperti mimpi, tetapi juga memiliki kekuatan lompatan yang tinggi, terutama pedang kejut di depannya. Apakah mereka benar-benar anak buah Zeus? Jatuh dalam kejutan sentrifugal. Pada saat ini, pedang Sumu tiba-tiba jatuh, dan senjata panjang penjaga istana es tiba-tiba terangkat. Saat ini, jika Sumu ingin terus menyerang, dia akan diserang oleh penjaga istana es. Jadi ketika orang-orang merasa Sumu akan menyerah, mereka tiba-tiba melihat pria gendut itu terbang dari bawah jembatan gantung. Itu benar, tubuh lelaki gendut yang tampak besar itu memegang rantai dari bawah. Pergilah. Dengan keras, perisai itu langsung mengenai kaki penjaga istana es. Penjaga istana es langsung berbaring di jembatan gantung. Saat ini, pedang panjang Sumu langsung menusuk dada penjaga istana es. Oh, ketika Sumu menarik pedangnya, dia tiba-tiba mundur, dan pria gemuk itu berlari ke arahnya dari belakang penjaga istana es. Dang-dang, skill tabrakan mengenai penjaga istana es, yang membuatnya mundur terus-menerus, sementara Sumu memasuki kondisi laten di belakangnya. Lari, oh, minus 1487. Gunung dan sungai Liba telah dibuka, namun kerusakan masih belum merata. Sumu tahu inilah alasan dia bertemu bos. Terkadang ada serangan kritis atau serangan kritis yang menyebabkan serangan lebih banyak, namun terkadang terlihat jelas bahwa itu adalah serangan skill, namun nilai damagenya tidak boleh terlalu besar. Bang! Tangan pria gendut itu tiba-tiba menjepit tangan bosnya dan berteriak, cepat. Sumu bergegas sambil melakukan sepak terjang, usap tenggorokanmu. Engah, pedang melintasi tenggorokan penjaga istana es. Minus 5485. Kerusakan kritis. Dengan keras, pria gendut itu diusir, dan penjaga istana es terus menyerang Sumu, karena sebagian besar kerusakan dilakukan oleh Sumu, jadi kebencian secara alami ada pada Sumu. Tombaknya ada di sana, sua-sua, seluruh penjaga istana es terbang melintasi langit. Kepalanya ke arah Sumu seperti peluncur. Roket, dan senjata panjang itu terus berputar bersama tubuhnya. Tuan, jika senjata ini mengenai tebing, itu adalah pembunuhan kedua.